Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurduha dengan NIM P003410200031 dari tingkat 2A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Sebelum kita membahas mengenai kelainan-kelainan metabolisme yang terjadi pada non-protein nitrogen, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari non-protein nitrogen tersebut. Jadi, non-protein nitrogen atau biasa disingkat dengan NPN adalah senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. NPN yang terdiri dari senyawa nitrogen seperti asam amino bebas, alkaloid, vitamin nitrat, dan sebagainya. Selama proses pengolahan bahan makanan, protein dapat terurai menjadi NPN berupa senyawa peptida, asam amino, bahkan menjadi amonia, tergantung pada cara pengolahan yang diterapkan. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai zat yang tergolong dalam NPN atau non-protein nitrogen. Ada 4 zat yang tergolong di dalamnya. Yang pertama yaitu ada ureum atau urea, yang merupakan hasil akhir dari metabolisme protein dan asam amino. Kemudian ada kreatinin. Kreatin disintesa dari asam-asam amino yang diproduksi terutama di hati dan ginjal. Ada asam urat yang merupakan produk utama dari katabolisme nukleotida, purin, adenosin, dan guanosin. Kemudian yang terakhir ada amonia, yang merupakan sejumlah kecil amonia terbentuk di dalam dan diabsorpsi dari usus. Baik, kelainan metabolisme yang pertama yang terjadi pada ureum atau urea, di mana peningkatan kadar urea disebabkan adanya gagal mekanisme yang bekerja sebelum filtrasi oleh glomerulus, gagal ginjal yang kemudian menyebabkan gangguan ekskresi urea. Penurunan kadar urea juga sering dijumpai pada penyakit hati yang berat, seperti karsinomia payudara yang sedang dalam pengobatan dengan androgen yang intensif pada akhir kehamilan dan malnutrisi protein yang berjangka panjang. Selanjutnya yaitu kelainan pada kreatinin. Produksi kreatinin stabil yaitu kurang lebih 2%, yang setiap hari secara normal di dalam darah akan disaring di dalam ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Namun peningkatan kadar kreatinin bisa menyebabkan kelainan metabolisme sehingga dapat terjadi gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, nekrosis tubular akut, glomerulonefritis, nefropatik, diabetik, hipertensi esensial, dehidrasi, leukemia, dan lain-lainnya. Sedangkan penurunan kadar kreatin dapat dijumpai pada distrofi otot, tahap akhir, dan miastenia gravis. Selanjutnya, kelainan yang ketiga yaitu kelainan asam urat. Kadar asam urat meningkat pada orang dengan senyawa purin berlebih, yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, berat badan berlebih, dan gangguan fungsi ginjal, serta penyakit degeneratif atau yang biasa dikenal sebagai hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Konsumsi obat diuretik atau peluru air kencing dan aspirin sebagai pencegah serangan jantung. Asam urat juga dapat meningkat dikarenakan faktor genetik pada pria usia di atas 30 tahun dan wanita yang telah menopause. Selanjutnya ada kelainan amoniak, di mana perubahan metabolisme amonia terutama yang disebabkan oleh penyakit hati berat. Kadar amonia dapat meningkat pada sirosis hati dengan ensefalopati atau ensefalopati hepatikum, adalah suatu kelainan di mana fungsi otak mengalami kemunduran akibat zat-zat racun di dalam darah yang dalam keadaan normal dibuang ke hati. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai kelainan-kelainan metabolisme pada non-protein nitrogen. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.